sekarang kita akan belajar tentang ketaksamaan ya, bagaimana menyelesaikan ketaksamaan. Nah, langkah-langkah menyelesaikan ketaksamaan secara umum tiga hal ini ya. Pertama, menambahkan atau mengurangkan ruas ketaksamaan dengan bilangan atau bentuk aljabar yang sama. Kedua ya, mengalihkan atau membagikan ruas ketaksamaan dengan bilangan atau bentuk aljabar positif yang sama. Lihat kalau bilangan positif yang sama itu tidak ada syaratnya. Tetapi perhatikan yang ketiga, mengalihkan atau membagikan ruas ketaksamaan dengan bilangan atau bentuk aljabar negatif yang sama. Tentu kemudian tanda ketaksamaan dibalik. Nah, pada dasarnya cara penyelesaian ini sama dengan persamaan ya, khususnya yang poin 1 dan poin 2. Perbedaannya pada poin 3. Nah, jadi dalam ketaksamaan itu perbedaannya hanya ketika kita mengalihkan atau membagikan ya ruas dari ketaksamaan itu, atau ruas-ruas pada ketaksamaan itu dengan bilangan atau bentuk aljabar yang negatif ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh ya, untuk menerapkan penjelasan di awal tadi. Nah, misalnya seperti ini ya. Contoh soalnya itu adalah 2x kurang 6 lebih kecil dari 4x kurang 2. Nah, tentukan penyelesaiannya ya, berarti dia akan begini ya. Oke, nah selanjutnya kita akan kurang ini 6 ini kita tambahkan dengan 6 dulu ya, berarti 2x ya dikurang 6 itu kan ditambah 6 supaya menjadi 0 ya. Tetapi ingat, di ruas kanan juga mesti ditambah dengan 6 ya, berarti 4x kurang 2 ditambah 6. Nah, ini ruas, berarti di sini kan 2x dikurang 4x ya, itu lebih kecil dari, berarti sini 4x itu kurang lagi 4x ya, kiri dan kanan sama perlukannya, baru ditambah 4. Nah, nanti perhatikan ya, 4x dengan 4x habis ya. 2x kurang 4x itu berarti negatif 2x ya, lebih kecil dari 4. Nah, selanjutnya ini agar menjadi x saja, maka tentu kita bagi dengan negatif 2. Nah, hati-hati ketika kita bagi dengan negatif 2 ini kan. Oke ya, kita bagi dengan negatif 2 ini harus tandanya harus berubah, dia mesti lebih besar. Di sini juga dibagi dengan negatif 2 gitu kan, artinya seperti itu, sehingga nanti ini habis ini sehingga x itu lebih besar dari negatif 2. Ini dia kan penyelesaiannya. Nah, kalau kita tuliskan dalam himpunan penyelesaian bisa kita tulis seperti ini kan, berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah ya, oke, x ya, dimana x itu lebih besar dari negatif 2 ya, dan x itu adalah elemen bilangan real ya, untuk semua bilangan real dia berlaku. Nah, kalau dalam penulisan selang kan ini interval terbuka ya, berarti kan seperti ini ya. Oke, x itu lebih besar, berarti nilai paling kecil itu batasannya itu negatif 2, tetapi negatif 2 tidak termasuk ya, berarti negatif 2 di sini kan. Nah, begini kurungnya, kurung melengkung ya, menandakan interval terbuka ya. Oke, sampai positif tak terhingga ya. Oke, nah sekarang kalau kita gambarkan dengan grafik garis bilangannya ya, kita tarik aja garis bilangan di sana kan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, katakan di sini 0 ya. Sini 1, sana 2 dan seterusnya ya, sampai positif tak terhingga. Di sana negatif 1. Sini negatif 2, di sana negatif 3 ya, dan seterusnya ini sampai negatif tak terhingga. Maka batasnya itu di negatif 2 itu ya. Jadi kalau kita buatkan ya, berarti di sini nih batasannya. Ini himpunan penyelesaiannya mulai dari negatif 2 ya, berarti negatif 2 tidak termasuk sampai bilangan yang sangat besar sekali atau positif tak terhingga itu. Ini dia himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi himpunan penyelesaian ini bisa dituliskan dalam 3 bentuk ya, bisa seperti ini ya, bisa juga dalam notasi selang interval dan dalam grafik garis bilangan, begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan memahami apa sih arti dari himpunan penyelesaian itu dalam ketaksamaan itu sendiri. Nah, tadi kita sudah mendapatkan himpunan penyelesaian dari 2x kurang 6 lebih kecil dari 4x kurang 2, yaitu ini tadi dalam penulisan notasi himpunan ya. X dimana x lebih besar dari min 2, x itu elemen bilangan real ya. Ini dengan cara menuliskan notasi selang interval ya. Jadi min 2 sampai ke
bilangan tak hingga ya. Dan ini dalam penulisan grafik garis bilangan. Nah, artinya apa? Artinya dalam kita bisa cek dalam grafik garis bilangan ini, jika X itu kita pilih di interval ini ya, di himpunan penyelesaian ini, kita masukkan ke dalam ketak samaan itu, maka ketak samaan itu menjadi pernyataan yang benar ya. Tuh misalnya kita pilih angka ini ya, min 1 itu kan merupakan himpunan penyelesaian. Nah sekarang kita pilih gimana kalau X nya sama dengan min 1. Nah ini kita masukin ke dalam itu, 2X kurang 6 lebih kecil dari 4X kurang 2, berarti kan 2 dikali min 1 gitu kan, dikurang 6 itu lebih kecil dari 4 kali min 1 ya, dikurang 2 kan, berarti ini minus 2 ya, dikurang 6 ya kan, lebih kecil dari ini minus 4 dikurang 2 menjadi ini negatif 8 lebih kecil dari negatif 6 ya, jelas ya. Kalau kita lihat di sana, maka posisi negatif 8 itu ya, katakan sini negatif 8, maka akan di sini negatif 6. Negatif 8 itu di kiri negatif 6, maka negatif 8 itu lebih kecil dari negatif 6. Nah, misalnya kalau kita pilih yang bukan himpunan penyelesaian, apa yang terjadi? Tentu ketak samaan itu menjadi pernyataan yang salah. Misalnya kita pilih si negatif 3 ini kan tidak bagian dari himpunan penyelesaian. Kita misalkan sini X kita sama dengan minus 3. Oke. Berarti kita bikin lagi kan, berarti 2 kali minus 3 gitu kan, dikurang 6 lebih kecil dari 4 kali minus 3 ya, dikurang 2. Nah kalau kita lihat ini kan, berarti ini negatif 6 ya, dikurang 6 lebih kecil dari ini 4 kali minus 3 itu minus 12 dikurang 2. Berarti apakah minus 12 itu lebih kecil dari minus 14? Nah ini salah ya, makanya dia bukan himpunan penyelesaian. Karena kalau dalam garis bilangan itu jelas bahwa ya dalam garis bilangan tentu posisi negatif 14 itu di kiri dari negatif 12, di kirinya, berarti tentu negatif 14 itu mesti lebih kecil dari negatif 12. Tentu itu merupakan pernyataan yang salah. Itu arti dari himpunan penyelesaian dalam ketak samaan itu ya. Oke, sekarang kita lanjut pada contoh kedua ya. Dimana contoh pertama dan contoh 2 ini merupakan namanya ketak samaan linear ya. Oke, dimana linear itu artinya variabel X nya itu berpangkat 1 ya. Nah sekarang kita perhatikan contoh 2 ini kan ada terdiri dari 3 ini ya, 3 ruas ya. Nah ini ya, ini ruas 1, di ruas 2, dan ini ruas 3. Nah sebenarnya dalam hal ini nggak jadi masalah ya. Prinsip cara menyelesaikan ketak samaan itu masih berlaku ya, tetapi perlakuannya harus dilakukan terhadap ketiga ruas itu ya. Nah sekarang di sini kita lihat ini di tengah itu kan 2X tambah 6, kita ingin posisi X, maka tentu positif 6 ini kita mesti hilangkan. Caranya mesti dikurang dengan 6, tapi dikurang dengan 6 itu ketiga-tiganya dikurang dengan 6 ya. Berarti di sini kan kita tulis ini, berarti negatif 8 ini kan, negatif 8 ini mesti dikurang dengan 6 ya, lebih kecil dari, nah 2X ini tambah 6 ya, dikurang juga dengan 6. Nah lebih kecil dari di sini 4 ini, nah dikurang juga dengan 6. Nah selanjutnya kita lihat di sini ya, bahwa nanti ini yang di tengah ini kan positif 6 dan negatif 6 itu habis ya. Oke, maka di sini kita hitung, berarti dia negatif 14 ya. Oke, lebih kecil dari, di tengah ini kan sisa 2X ya. Lebih kecil dari 4 kurang 6 itu adalah negatif 2. Oke. Nah sekarang kita lihat ya, di tengah ini masih 2X, kita ingin posisi X ya, batas-batas X itu sampai mana. Tentu agar 2X itu menjadi X, tentu kita mesti bagi 2. Nah ketika kita membagi, kita cek ya. Oke, negatif 14 dibagi 2, kita tahu 2 ini adalah bilangan positif, sehingga tentu tidak berpengaruh, tanda ketak samaan tetap aja ya, menjadi tetap ini lebih kecil dari 2X per 2 kan, lebih kecil dari negatif 2 per 2. Nah sekarang tinggal dibagi nih, negatif 14 dibagi 2 itu kan negatif 7 ya. Oke, lebih kecil dari, oke ini kan 2 dengan 2 habis ya. Oke, berarti sisa X ini, dan ini nanti lebih kecil dari negatif 2 per 2 itu adalah negatif 1. Nah sekarang bentuk terakhir ini kita lihat sudah merupakan penyelesaian ya, sudah bisa kita tulis dalam penulisan
himpunan ya, notasi himpunan nih bisa nih. Berarti bisa kita tuliskan dalam notasi himpunan kan, himpunan penyelesaian dari kata kesamaan itu tentu kan kita bikin begini kan, X ya, dimana min 7 ya lebih kecil dari X ya, lebih kecil dari min 1. Nah kita lihat ini kan interval terbuka ya, maka dalam penulisan selang tentu seperti ini ya, oke, negatif 7 ya sampai negatif 1. Dan selanjutnya kita buat juga dalam himpunan penyelesaian dalam grafik garis bilangan ya. Nah kalau dalam garis bilangan kan seperti ini ya, kita perhatikan ya. Jadi posisi himpunan penyelesaian itu kan ada di sini dari min 7, tetapi tidak termasuk min 7-nya ya, sampai min 1. Nah jadi ini wilayah yang menjadi penyelesaian dari ketaksamaan tersebut ya, itu jadi wilayah ini. Jadi kalau kita pilih salah satu dari wilayah himpunan penyelesaian ini dan kita substitusikan X yang ada di dalam ini terhadap ketaksamaan kita, maka ketaksamaan itu akan bernilai benar. Nah, tapi kalau kita pilih di luar dari yang atau yang bukan himpunan penyelesaian, misalnya dari min 7 ya ke lebih kecil dari min 7 itu ya, min 8 dan seterusnya, dan lebih besar dari min 1 mulai dari 0 ke sana kan. Itu kalau dimasukin ke dalam ketaksamaan itu menjadi pernyataan yang salah begitu ya. Jadi nanti bisa dicoba sendiri ya, maksudnya untuk ngeceknya saja. Yang jelas hasil dari soal itu jawabannya ini ya. Ini himpunan penyelesaiannya, demikian ya.